Ya, salam Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai. Ya, udah pas 7:30. Kita bersyukur. Seberapa kita yang ada, kita mulai, nanti yang lain biar menyusul. Kita bersyukur hambanya Pak Daci udah sehat sehingga bisa gabung. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk Zoom malam hari ini ya Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami di atas mezbah-Mu waktu yang berharga ini ya Tuhan. Haleluya. Kami menyerahkan buat rekan-rekan kami yang lain. Bisa segera bergabung, Tuhan berikan kesehatan buat kami semua. Juga kami menyerahkan sinyal yang bagus ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa di sorga. Terima kasih, Kau sungguh baik. Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Nanti Pak Immanuel berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami tinggikan, kami agungkan, Yahweh yang besar, yang agung, yang kami muliakan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu. Sebentar kami mau sharingkan Sain Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Pak Hondarka untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh dibukakan dengan hal-hal yang baru. Tambahkan hikmat marifat pada hamba-Mu Pak Hondarka. Juga kami yang mendengar Tuhan boleh memperoleh sesuatu hal yang baru, untuk bukan hanya memperoleh hal yang baru, tapi boleh kami mengubah dalam setiap kehidupan kami dalam pelayanan juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga untuk berdoa untuk Pak Thomas yang menjadi host, biar Engkau sendiri Tuhan Kau pakai Pak Thomas dalam pelayanannya dan dalam kehidupannya. Engkau sendiri Tuhan yang akan menambah-nambahkan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, kami semua yang Zoom pada saat malam hari ini, biarlah kami boleh mengalami Kristus dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi terang buat orang lain. Terpujilah nama Bapa yang tertaruhkan dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya serahkan kepada Pak Hondarka. Mari Pak On. Shalom, shalom. Shalom, Pak. Bentar ya, ini sinyalnya nggak bagus ini. Tuhan tolong, Pak. Baik. Dengar baik ya Pak Thomas ya? Jelas sekali, Pak. Sudah saya rekam, Pak. Ya. Yang penting Pak Thomas ini. Ya, puji Tuhan. Asal bisa. Halo, Pak Hondarka. Hilang Pak Hondarka. Suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, Pak Hondarka lagi persiapan.
Wah, ini Pak Yosep sambil mau main bulu tangkis. Ya, sabar sambil menikmati gorengan kalau ada. Siapa itu Pak Robin itu? Makanan rohani Pak yang ada ini. Waduh, kurang lengkap dong. Biasanya kalau yang baru sembuh dari sakitnya yang banyak makanan. Oh, Pak Daci udah sehat, puji Iya Tuhan. Pak, lainnya dikasih udah. Oh, Pak Yotam udah sehat ya? Puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Iya. Berapa hari di rumah sakit? Sudah di rumah, sudah di rumah. Oh ya. Baik ya, lanjut. Nah, Petrus. Petrus ini tadi saya bilang ini murid yang mengasihi Tuhan ya. Kita akan lihat bagaimana dia diproses Tuhan dari lahir baru kenal Tuhan sampai dia kira-kira dia ngerti hidup suci dan saleh ya. Sehingga dia bisa mengajarkan kita seperti itu. Yang pertama saya mau baca mulai ayat, kita lihat di surat yang terakhir 2 Petrus 3. Kita lihat 2 Petrus 3 ya. Saya mau bacakan mulai dari ayat 9 saja. 9 dan seterusnya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, suci dan saleh itu kualitas mempelai. Wahyu 19:8 ingat ya. Mempelai itu berpakaian putih bersih berkilau-kilauan, kenenan putih bersih itu perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Orang saleh itu hidupnya melakukan perbuatan benar saja, kebenaran sesuai dengan yang dipercaya, itu saleh. Ya. Orang saleh aplikasi dari kebenaran firman Tuhan dia kerjakan, orang yang dirinya saleh karena ini tingkah lakunya berpadanan atau sepadan dengan yang dia percayai. Ya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan seluruh dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudaraku yang kekasih, saya menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya, Petrus suratnya terakhir, pasal yang terakhir, dia memberitahu begitu. Ya. Kita harus seperti seorang mempelai yang hidupnya suci dan saleh, ya, sehingga seperti mengenakan pakaian yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Itu kualitas mempelai Kristus. Itu saudara, ya. Jadi mempelai itu hidupnya cuma satu, benar, makin benar, sehingga hidup kita saleh dan makin suci. Tidak ada yang lain. Ya, saudara. Saya berdoa diri saya dan saudara semua memasuki tahap terakhir mengejar hal-hal yang seperti itu.
Kalau tidak, ya, dikatakan apa? Kalau saya coba secara umumnya ya, penekanan dopa kan akan ada di awan-awan. Ya. Jadi kita akan rapture diangkat. Kalau tidak, ya kita kena ini. Segala hukumannya akan kena kita. Ya. Jadi segala hukumannya akan kena. Jadi kita harus hidup suci dan saleh. Gitu ya. Mari kita sekarang melihat bagaimana prosesnya seorang Simon menjadi Petrus dan seterusnya. Apa yang dia mulai? Ingat ya, kalau Yohanes kemarin kita belajar apa? Dia mengerti bahwa Kristen itu artinya ikut Yesus dan tinggal bersama dengan Yesus. Petrus bagaimana panggilan mula-mulanya? Yuk kita lihat. Ada di Lukas pasal 5. Awal mula Lukas 5. Lukas 5 saya rasa kita semua ngerti firman itu ya. Saya tidak baca semua, sudah tahu semua ya. Yesus pelayanannya dia menyampaikan firman Tuhan, pengajaran di tepi pantai ya. Ayat 2 dia karena orang banyak dia tetap di tepi pantai betul mendekat danaunya. Kemudian dia pinjam perahunya Petrus, ayat 3 ya, yang ada dalam salah satu perahu yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu itu. Ayat 4-nya dikatakan setelah selesai semua, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Karena seharian ini lihat, guru setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Taat, lihat ya. Ini prosesnya dia dikenakan oleh saudaranya Andreas kepada Yesus, dia sudah ikut Yesus, tapi belum sepenuhnya. Ini titik poin awalnya. Khususnya kalau jadi Kristen, dari anak, hamba, sampai mempelai bisa mulus jalan terus kalau Anda memenuhi panggilan ini. Kemarin kita belajar, di Yohanes kita harus ikut Yesus, tinggal bersama dengan dia, kita belajar hidupnya, belajar firman-Nya, dan dia bisa mengajari kita yang benar, mengoreksi hidup kita semuanya. Ya. Ini mulai taat. Dan setelah mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi kepada teman-temannya di perahu lain yang supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi perahu. Saya nggak bahas itu, tapi yang saya mau sampaikan ayat 8 mulai. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus padanya, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ya, saudara. Jadi Simon ini ngerti betul, awal pertama dia berjumpa dengan Yesus lewat Andreas, sekarang dia melihat benar bagaimana ketika hidupnya ngalamin kesulitan, ya, kerjaannya gagal total, malam itu tidak ada ikan. Singkat cerita Tuhan pinjam perahunya, ya. Setelah dia mentaati, kemudian setelah pikirnya dia 1-2 jam selesai, dia mau pulang istirahat, sudah kecapean sepanjang malam. Tapi Tuhan suruh dia menolakkan jauh ke tempat yang lebih dalam, ke arah tengah, ke mulai menjauh dari pantai. Saudara tahu cerita itu ya. Jadi Yesusnya nggak turun. Yesus masih di dalam perahu, bertolak ke tengah, ke tempat yang lebih dalam. Simon Petrus justru menebarkan jalannya. Hasilnya banyak, mujizatnya terjadi. Ya. Yang saya mau sampaikan bukan itu. Banyak orang hanya berdiri di situ. Kristen hanya mau nunggu pertolongan Tuhannya, berkatnya, mujizatnya. Percaya Yesus selamat, senang. Dan Yesus diberkati, senang, luar biasa. Percaya Yesus, apalagi? Terima mujizat, yes. Tapi Simon tidak. Ketika dia melihat itu semua, apa yang dia katakan? Ayat 8 ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan,
pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Pengakuan ini penting. Titik tolak, orang mau lahir baru dengan benar, artinya benar itu buat saya sehat. Ya, kalau bayi lahir baru sehat, terus berjalan sampai dewasa penuh jadi mempelai, itu prosesnya harus berjumpa dengan Yesus, dia sebagai juru selamat mengampuni dosa. Orang lahir baru yang benar-benar sehat, kira-kira begitu bahasanya ya, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, apapun juga, entah mujizat kesembuhan, mujizat seperti Petrus ini mujizat apa? Berkat melimpah, ya, karena harusnya hari itu dia dan keluarganya tidak bisa makan. Tapi yang luar biasa, dia mengalami suatu mujizat yang luar biasa. Dia tersungkur menyadari dirinya seorang berdosa. Artinya apa? Artinya dia melihat Yesus itu tidak sekedar manusia biasa, dan juru selamat, tapi menunjukkan ketuhanannya di situ. Titik balik ini penting, saudara. Kalau Anda mengalami titik balik seperti itu dengan benar, dan saya sebagai anak lahir baru dengan benar, ya, nanti ayat yang ke-10, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjalani. Artinya apa? Artinya ketika kita lahir baru dengan benar, ini proses awal untuk mau hidup sehat ya, sehat dalam tanda kutip rohaninya sampai ke nanti titik balik jadi mempelai selesai, ya. Itu harus pertama kali nyadar Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat mengampuni dosa kita. Dan ini penting, kita menerima satu mandat, yaitu menjadi penjala manusia. Menerima satu tugas. Orang Kristen yang pertama kali lahir baru tidak terima tugas ini, tidak terima mandat ini untuk menjala manusia, memenangkan jiwa, memberikan orang, ya, memberitakan Injil, ya. Sebagian besar orang Kristen itu akan stuck berhenti di anak. Kalau toh dia punya panggilan untuk jadi hamba, berhenti di hamba. Hamba Tuhan, pendeta atau gembala dianggap sebagai suatu profesi biasa. Bukan suatu tahapan perjalanan rohani dan iman jarah di hadapan Tuhan untuk proses semakin dewasa mengenal Tuhan. Sebagai suatu perintah yang Tuhan Yesus perintahkan, dia kerjakan dengan sepenuh hati, mentaatinya. Ini satu proses perjalanan iman akan terus berlanjut sampai menjadi sahabat dan mempelai. Cek diri kita, cek jemaat Anda. Orang Kristen jemaat Anda sudah ngerti ini belum? Banyak orang Kristen jemaat kita, orang Kristen ini kalau tidak berjumpa Yesus karena minta ampun dosa, bahaya. Hidupnya sembrono terus, saudara. Dosa terus, ya. Tidak pernah bertumbuh, apalagi berbuah. Ya, tolong pastikan sahabat sains untuk ngerti itu sungguh-sungguh. Pastikan domba-domba Kristus yang di dalam hidup kita berjumpa dengan Yesus, dia tahu Yesus siapa, Juru Selamat dan Tuhannya, ya. Dia sudah ngerti setiap saat. Sejak awal dia tahu minta ampun dosa diampuni lahir baru. Pasti sejak saat itu hidupnya akan mudah minta ampun dosa dan ampun dosa orang lain pasti. Orang seperti itu Tuhan beri satu mandat, satu perintah. Akan Tuhan pakai menjadi penjala manusia. Kata Tuhan mau pakai jadi penjala manusia itu penting sekali untuk kita bisa terus berlanjut. Jadi jadi hamba Tuhan, gembala, pendeta bukan profesi, ya, bukan profesi. Tapi itu hidup kita. Itu kita melakukan perintah Tuhan, saudara. Ya. Jadi begitu. Jadi ini yang pertama kali lahir baru itu perjalanan hidup kita mulai bersama dengan Yesus dalam satu perahu. Saya mau cerita yang pertama kali ini tentang Yesus dengan Petrus secara pribadi, cerita yang ada di Danau Tiberias ini. Ya, di lahir baru, dia melatih perintah Yesus mulai tinggal bersama dengan dia dalam perahu itu. Ya, pernyataan Tuhan luar biasa, mujizat terjadi, tapi juga diberi perintah. Banyak orang kalau nggak lahir baru dengan sungguh-sungguh, ngalami mujizat, ngalami pertolongan Tuhan, dia berhenti. Nggak dengan perintahnya mungkin, padahal perintahnya ada. Tuhan akan pakai hidupnya bersaksi, jadi saksi, memenangkan banyak orang, beritakan Injil. Ya.
Ada cerita lain di Danau Tiberias, yaitu cerita dari apa ya? Yusuf berjalan di atas air. Kita mau lihat dari Matius 14. Yang pertama kali proses menjadi mempelai, hidup kita bersama dengan Yesus dalam satu perahu menuju ke tengah. Ya. Ini perjalanan orang anak-anak lahir baru, anak Allah lahir baru bersama dengan Kristus. Ya. Anda mulai melayani bersama dengan Yesus. Ada cerita lain, Matius 14. Yusuf berjalan di atas air. Ini Petrus juga mengalami. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya. Matius 14 ayat 22 ya. Ke seberang, sementara menyuruh orang banyak pulang. 23. Matius 14. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika sudah malam, ia sendirian di situ. 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru kepada dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Orang yang ada di perahu menyembah dia karena sesungguhnya engkau anak Allah. Peristiwa yang kedua ini buat saya menarik. Ya, ingat ya, tadi yang pertama kali orang lahir baru mulai melayani ya. Itu anak dan hamba, itu Yesus bersama-sama dengan dia real nyata. Ya, dalam satu perahu menuju ke tengah, menuju ke tempat lebih dalam, menuju masukin dunia, karena begitu. Yang kedua, peristiwa yang sama Danau Tiberias ini menarik. Ya. Ini saya mau bilang, sampaikan ini peristiwa kok saya tahu sederhana, saya mau katakan ini penekan saya. Ini Petrus mau mulai, Yesus ajak atau Yesus mulai kepingin hidup seperti Kristus yang tidak hanya membuat mujizat, ya, tapi dia mau seperti Yesus di atas segalanya. Berjalan di atas air. Berjalan di atas air itu, Anda tidak pernah ketemu ini, hanya Petrus. Ya. Musa dan Israel itu membelah laut. Nggak ada atas air. Ya. Ini ketika Yesus berjalan di atas air, dia berhenti. Ya. Petrus kepingin. Ini sesuatu bukan, saya percaya Petrus bukan pengen mujizatnya, tidak. Sudah dia mengalami mujizat, banyak perkara dia lihat firman Yesus, lihat mujizat, mertuanya disembuhkan dan sebagainya. Tapi ini sesuatu yang Petrus rindukan, yang sepertinya mustahil karena harus melompat keluar dari perahu hidupnya, ya, berjalan mendekati Yesus. Ingin seperti Yesus sahabatnya, ini buat ini fase sahabat, ingin siap mati buat Yesus. Aku mau berjalan mendekati engkau, sesuatu yang di atas air ini, sesuatu yang sepertinya kalau orang tidak mengasihi Tuhan seperti Petrus tidak mungkin berani seperti itu. Yohanes pun tidak ngerjakan itu. Tapi Petrus, aku mau. Kalau engkau Tuhan, aku mau berjalan mendekat kepadamu. Ini bicara mau seperti Kristus. Katanya mustahil. Banyak hamba, anak dan hamba, kita hamba Tuhan, gembala perintah hanya berhenti di hidup bersama Yesus membuat mujizat dan pengalaman yang besar. Orang banyak mungkin dimenangkan. Kita pelayan terus ya.
Tapi kita lupa satu hal, yaitu Tuhan mau kita ini secara pribadi harus mulai tumbuh dewasa, mau menjadi apa ya perintahnya kalau Roma 8, 28, 29, 30 itu ya. Akan ada proses kerinduan mau seperti Kristus yang sempurna itu. Anak, hamba, sahabat, mulai mau bersahabat, mau bercengkrama dengan Kristus. Yesus izinkan, mari datanglah. Aneh ya, sebenarnya mau jadwal saya itu untuk apa sih? Jadwal saya ini bangga-banggaan, enggak. Ya, buat apa bangga-banggaan? Enggak. Tapi Tuhan izinkan, ini buat saya ini suatu tanda kutip pengajaran pribadi buat Simon Petrus. Ini akan betul-betul titik balik Simon kepada Yesus, betul-betul akan apa ya? Walaupun dia jatuh bangun, sebenarnya juga dia akan jatuh bangun ya. Ngomong keliru terus sama Tuhan, ditegur berapa kali, bisa mencoba dia, ada jatuh lagi, makanya nyangkal 3 kali, jatuh lagi ya walaupun dia, aku tidak akan, semua pergi, aku tidak akan pergi, jatuh terus. Tapi pengalaman ini penting, ya. Ketika aku mau mendekat engkau, aku mau seperti hidup seperti Kristus, yang tidak mungkin sepertinya, banyak orang tidak mau kan, mujizatnya mau, berkatnya mau, tapi berjalan di atas air, sesuatu yang mengalahkan hukum alam. Nggak ada nih, tidak mendesak apa-apa. Filipus mengalahkan hukum alam dan lari cepat, tapi untuk pelayanan lagi. Mau persis nggak? Ini Simon jalan dasar air untuk berjumpa dengan Kristus. Mari. Dengan langkah iman, dengan nekat dia betul-betul keluar dari zona nyamannya. Dari perahunya hari ini, kalau kita ngomong perahu pelayananmu. Aja gitu terus, minta terobosan baru, saudara. Tuhan, kenapa begini terus? Makin lama, makin mungkin sedikit, makin habis. Tuhan, aku mau seperti Engkau. Aku serahkan hidupku padamu sepenuhnya. Aku mau maju terus sampai mempelai nanti. Keluar. Ini di tengah-tengah Yesus lebih jauh. Ya, yang tadi bersama Yesus ke tengah, ini sekarang keluar sendiri, jalan ke tengah, lebih dalam, ketemu Yesus. Nggak tahu berapa meter. Petrus keluar dari air. Dia mau sungguh-sungguh. Berjalan plek. Plek, plek, saudara terbayangannya. Ya, tidak ragu-ragu tuh. Entar tuh Yesus, tak cek dulu nih airnya udah keras belum? Oh, masih air. Enggak. Iman mau seperti Yesus itu melangkah keluar dari semua keterbatasan kemampuan kita, segalanya lah, otak kita, ilmu kita, semuanya. Tapi tuh perintah Yesus, mari, jalan kita keluar. Ketika dia dengan langkah iman melangkah keluar dari perahu itu, airnya langsung tiba-tiba jadi beton atau aspal. Tapi ya biasalah, iblis selalu begitu ya. Begitu kita mengalami mau hidup seperti Kristus, nanti gelombang, angin, badai semakin besar. Itu biasa. Jadi kalau Anda tidak pernah alami badai makin besar, berarti Anda ternyata diremehkan oleh iblis ya gitu terus selamanya. Jangan cari badai. Pasti semua hamba yang mau masuk ke sahabat, apalagi mempelai, itu badai akan semakin besar. Kecil-kecil tentu urusin, ya Wahyu 2 dan Wahyu 3 diurusin semua. Yang kecil-kecil tidak boleh, yang ada yang ternoda tidak boleh. Keluar, berjalan. Petrus sempat ragu-ragu. Ketika badai, matanya enggak tertuju ke Yesus lagi, enggak fokus lagi. Dia lihat persoalan kiri kanan. Pelan-pelan mulai tenggelam. Nah, Anda tahu betul ya. Ini rasanya besar. Pokoknya ketika Anda mau hidup seperti Kristus, kudus dan benar, ya. Badai besar membuat kita mungkin langkahnya tersendat, mulai pelan-pelan, mulai redup. Ya. Cepat sadari itu. Pokoknya begitu langkah kita nggak mendekat Yesus, tapi makin berhenti. Kayak di 1 Yohanes 2 itu loh ya. Karena apa? Roh antikris itu ada di antara kita. Tandanya apa? Tandanya kalau kita mulai tidak sungguh-sungguh. Kita tidak sungguh-sungguh. Ada roh antikris itu. Jadi ini kita mulai nyadari, berhenti. Pokoknya gini, intinya ya.
Pokoknya ketika perjalanan kita berhenti, baik di anak, baik di hamba maupun sahabat, ya kalau jumlah selesai ya, berhenti, itu pasti tenggelam. Yang ada jemaat Efesus di kitab Wahyu ya. Begitu dia pelayanan terus ya, tapi fellowship-nya dengan Kristus berhenti, tidak ngejar ginosko lagi. Dia bilang apa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula bersama dengan Yesus, belajar itu bersama Yohanes ya, tinggal bersama itu menyebabkan engkau demikian dalam telah jatuh. Hamba jebakannya trap yang paling bahaya, kita stuck berhenti di situ. Apalagi dalamnya banyak mujizat, berhenti kita. Kita nggak mau memproses hidup kita, makin kudus, makin berbuah lebat, buah-buah roh makin muncul. Makin benci dosa, makin kudus dan benar, hidup suci dan saleh. Caranya cuma satu, tenggelam itu. Berhenti itu. Tolong. Ya. Nggak usah macam-macam. Tolong, teriak saja. Mana teriaknya ya? Tetapi 30, tetapi ketika dirasa itu panangin, takut layak dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ada. Pokoknya semua orang yang kepingin hidup seperti Kristus, ya, kiri kanannya ya, mendahului yang lain, kata Daud ya. Semua orang masih guna-guna, aku mendahului banyak orang menuju mengejar seperti Kristus. Ada tantangan besar buat kita, tenggelam, jangan takut. Kata segera itu saya senang tuh. Tuhan tolong aku mau terus berjalan seperti Engkau Yesus. Berjalan sampai seperti Engkau Yesus. Berjalan sampai mendekat, bertemu seperti Engkau Yesus. Sama seperti yang Kristus itu yang sulung, kakak sulung kita. Pertolongan segera muncul. Saudara, saya mau cerita begini. Dalam hidup perjalanan saya ya, hal-halnya sakit dan sebagainya, hal-hal yang kaitan tidak mendekati, tidak ingin seperti Kristus, ya bisa pertolongan kadang-kadang segera, tapi seringkali Tuhan izinkan dibiarkan dulu. Tapi orang-orang saya, pengalaman saya yang Tuhan, ya Tuhan tolong aku mau terus hidup seperti Engkau Yesus. Ya. Semakin suci, semakin benar. Seperti Wahyu 12:11, yang suci dan semakin suci, yang benar semakin benar. Hidup di dunia itu apapun kerjaannya ya, Anda yang ya ini hamba Tuhan semua. Pokoknya hamba Tuhan itu membuat hidup saya makin kudus, makin konteks ini makin suci dan makin saleh. Kalau ada orang-orang melayani Tuhan, hamba Tuhan, Anda berhenti hari ini, tidak ada lagi kerinduan untuk hidup makin suci dan saleh, ya, saya pribadi loh ya, yang seperti Kristus, itu ada yang miss. Tanda tanya besar, saudara. Tolong Tuhan kami semua. Bangkit, jalan lagi. Pelayanan itu urusan satu perjalanan yang ingin membentuk karakter kita. Dan sampai pelayanan kita membuat kita makin sombong dan sebagainya. Tapi buah rohnya nggak semakin muncul, itu paling bahaya. Itu trapnya para hamba Tuhan seperti itu. Ya. Saya tertarik satu lagi cerita di Danau Tiberias yang terakhir ada di Yohanes 21. Ya, ini cerita begini. Ini menarik, ini fase mempelai saya mau sampaikan ya. Ayat 2 langsung. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas, yang disebut Didimus, Nathanael, dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus, aku pergi menangkap ikan, kata mereka. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Seperti kejadian di Lukas pasal 5. Ketika hari mulai siang, ini dalam Tiberias ceritanya menarik. Buat Petrus mengalami proses dan progresnya di situ. Yesus berdiri di pantai. Akan tapi murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mau nyari lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu sebelah kanan perahu, maka
akan kamu peroleh. Lalu mereka menebakkan, mereka dapat menariknya dan bla 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 ya. Aku dikasih ya Yohanes tahu itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka yang mengenakan pakaiannya sebab dia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira 200 meter. Tapi ini si Petrus langsung berenang, dia nggak naik perahu lagi ke danau. Ya, setelah tiba di danau, di darat maksudnya bahwa Yesus sudah menyiapkan roti dan ikan bakar. Apa yang kita bisa belajar yang ketiga ini? Ya, ini dalam Tiberias yang sama. Yang pertama dari darat bersama dengan Yesus ke tengah. Yang kedua di tengah Yesus ada lebih jauh keluar ikut seperti Yesus. Yang ketiga perahu-perahu ada di tengah ya di danau, Yesusnya di darat. Ya. Yesusnya di darat. Ini menarik saudara ya. Ini semua belajar apa? Ada satu fase, entah Anda mungkin masuk oleh sahabat tadi seperti Yesus ya, tolong Yesus. Tapi ada fase-fase tertentu yang memang apa ya saudara? Ini masa-masa kalau 10 gadis itu masa-masa malam itu ya, mereka tertidur. Ya, ini kualitas antara sahabat dan kualitas pasti ada suatu masa tanda kutip malam hari membuat kita tertidur semua. Ini Simon Petrus dan teman-temannya. Ini Yesus kok nggak muncul lagi ya? Bagaimana ini aku mulai berpikir yang aneh-aneh. Biasa tuh orang itu apalagi orang timur ya, banyak orang senang nostalgia tuh. Salah nggak salah. Ini mendengar sesuatu ingat yang lama lagi. Ya, sambil nunggu Yesus, yuk sambil tak iseng tak apa. Yuk, ini dia bukan butuh cari makan seperti yang pertama bukan. Yang pertama dia memang kerjaannya masih itu. Ini enggak. Ini dia masih sambil nunggu Yesus ya. Sementara belum ada pewahyuan baru gitu ya. Anda jangan sekali-sekali tergoda untuk kembali ke hal yang lama. Kembali yang duniawi, jangan. Ya. Kalau toh itu godaannya terjadi, kalau ada sekatanya sampai sahabat memasuk mempelai, Yesus segera akan memberitahu dia, menolong kita. Anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Tidak ada. Tebakannya dalammu di sebelah kanan. Ini bukan lauk pauk untuk pribadi loh. Tidak. Ini lauk pauk sebenarnya kalau kaitan dengan Kristus, ya. Dia enggak, pertama kan dia enggak tahu itu Yesus. Oh, enggak ada. Tepat sebelah kananmu. Jadi hatinya juga apa? Ini sikap hamba dan sahabat yang mau tetap bukan sudah enggak egois lagi. Ingin berbagi. Oh, orang itu belum lama. Oh ya, nurut aja. Yang otomatis dia sebelah kanan. Ya. Karena dia mengira ini bukan Yesus kan orang yang memang perlu pertolongan. Ya. Begitu tahu Yesus, cepat-cepat balik ke darat. Yesus sudah menyiapkan segalanya yang dia butuhkan dari saudaraku. Mempelai begitu, saudaraku. Ya. Pokoknya situasi seperti apapun juga, saudara. Kejar sampai seperti Kristus. Ya. Sulit nggak sulit, berat nggak berat, terus. Ya. Nanti di masa-masa sulit pun sang mempelai kita, mempelai laki-laki, itu akan menyiapkan segala kebutuhan kita. Lauk pauk dan nyiapkan ikan bakar dan roti bakar sudah siap sedia. Kalau Anda lihat ceritanya terus, saya sampaikan ya, ketika nikmati roti bakar ikan bakar, ya, bukan berhenti senang, enggak. Mulai diberi tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kayak Elia, diberi makan, jalan lagi terus. Tetap seperti Kristus. Ya. Jadi yang ketiga ini saya mau bicara bahwa Yesus itu menguasai dunia, dia dipandang setelah bangkit. Ya. Setelah bangkit, dia ada di daratan, dia menyiapkan segalanya ya, yang kita perlukan untuk kita semakin cepat mengerjakan proses baik perintah-perintah Tuhan semuanya. Kebenaran kita nurut taat, selesaikan kita dengan cepat, saudara.
Ya. Ini poin yang saya mau sampaikan yang pertama. Yang kedua, saya mau ceritakan masalah bagaimana kesalahan-kesalahan Simon Petrus. Ya. Tuhan memaklumi, menegur, memaklumi, tapi dia memberi solusi. Sudah bisa maju lagi. Yang pertama, saya mau lihat kita mau lihat di Matius 16. Tahu cerita ini ya. Suatu saat karena sampai 2 tahun lebih dikit itu ya. Yesus menanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? 116 ya. Ayat yang 13. Dan mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Simon Petrus sekali lagi dia mau responsif cepat ya. Sering keliru ya. Dan Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dari batu karang ini aku mendirikan jemaatku, eklesia, muncul dengan kata ini. Jadi reaksinya Petrus ini, Yesus bangga sampai dia memunculkan istilah eklesia, jemaat selalu ya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini sampai menang kekal. Kalau orang-orang seperti Simon Petrus mengakui bahwa Yesus itu tidak sekadar Mesias, tapi anak Allah yang hidup. Artinya hidup itu penuh sepanjang masa. Ya, anak Allah. Mesias sepanjang masa. Allah sepanjang masa. Gitu ya. Sampai kekal. Kepadamu kan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya. Ini kunci ini diberikan kepada seorang hamba ya untuk maju ya, yang ngerti posisinya nanti. Nah, ini hamba itu fase ada di tengah, ada lagi mulai penuh kasih, sahabat, dan mempelai. Singkat cerita, Yesus melarang murid-muridnya mengatakan itu ya. Lalu kita baca ayat 21. Sejak waktu itu baru saja, belum ada sehari ya, hari yang sama, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Baru dipuji Tuhan, baru diberi kunci kerajaan surga untuk mengikat dan melepaskan ya. Ini untuk melepaskan kasih karunia keselamatan, mengikat dosa atau kuasa-kuasa gelap dan sebagainya, karena begitu ya. Ditegur Yesus, nyala iblis. Karena apa? Karena Petrus diberi kunci kerajaan surga, tapi pikirannya belum dibaharui. Seperti pikiran Allah. Nanti ini mempelai sama dengan Kristus pikirannya. Nanti dia akan ketemu di Saudara Petrus ketemu dia bisa makin dewasa. Ya. Kita lihat ya. Nyala iblis, betapa dia kagetnya. Habis dipuji, salah aku ternyata. Keliru. Ya, saudara. Jadi kalau orang hanya nikmati kuasa Tuhan, diberikan hamba kan diberi kuasa itu. Ya. Kalau Anda hanya berdiri di situ toh, ya, saudara nggak meneliti lebih dalam firman Tuhan yang ada di Alkitab, ya, itu berikan Allah mau apa? Itu fase Anda harus tahu buah, ada buah macam-macam, batu-bata, buah dan sebagainya sampai Anda sempurna, menangan jiwa dan juga ya. Pokoknya berdiri di situ, Tuhan bilang, engkau sudah di stop, pikiranmu sudah dikuasai oleh iblis. Aneh ya. Nah ini prosesnya gnosko di situ.
Gnosko bukan sekedar Anda baca firman merenungkan. Tapi hati kita pengen ngerti pikiran Allah itu apa. Di balik yang tersurat ini, apa yang tersurat di hatinya. Hanya sahabat dan mempelai yang bisa nangkap itu. Terus kata buka begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya ke semuanya, dia bilang begini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini kalimat ini mulai muncul di sini. Ya. Ikut Yesus itu artinya menyangkal diri, memikul salib, ikut Yesus. Ini muncul ketika Simon Petrus melakukan kesalahan. Ya. Dia diajari hamba mau meningkat sahabat dan masuk mempelai harus ngerti pikiran Allah sepenuhnya. Ya. Yang disangkal bukan firman, wah ini angel, ini abot dan pokoknya bukan. Yang disangkal diri kita dan kita terus memikul salib. Ya, kalau saya baca. Mikul salib itu salib pengampunan dosa. Ya. Jadi mikul salib Kristus itu Anda harus apapun yang berat Anda kerjakan demi kekasih kita Kristus. Yang kedua, salib itu Anda tidak boleh, dan saya nggak boleh nanti Anda ketemu, tidak boleh sakit hati lagi, nggak boleh dosa lagi gitu loh. Sama orang lain harus mengampuni. Petrus pernah ditegur kan? Berapa kali kamu mengampuni orang? Yesus. 7 kali kah? Tidak. 70 kali, 7 kali. Ya. Jadi dosa itu artinya yang kedua, itu dengan sesama, yang menyakiti Anda, menyakiti kita, membuat kita memfitnah saya, dan sebagainya. Itu Anda hadapi dan jalan terus, ikut Yesus terus. Itu pikul salib namanya. Nanggung dosanya orang lain. Bukan nanggung kayak Yesus, bukan. Tapi kita mintakan ampun di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengampuni mereka. Ya. 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Semua karena kekasihnya sendiri. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang perbuatannya. Dan seterusnya. Anak manusia Kristus kekasih kita itu akan datang penuh kemuliaan sebagai pangeran, sebagai raja itu. Ya. Petrus punya ngerti kesalahan, tapi diajar yang benar. Tidak nyala iblis. Oh, tidak hanya itu. Lihat ya, kalau sahabat dikasih tahu hati Kristus. Engkau dikuasai iblis karena pikiranmu tidak berubah seperti pikiran Allah. Apa pikiran Allah itu? Ya. Pikiran Allah itu, Anda tahu bawahnya ya. Hal yang duniawi itu tidak penting. Jiwamu juga nggak penting. Karena sudah dibeli Kristus. Sangkal diri pikul salib. Baru engkau bisa ngerti pikiran Allah. Kan begitu ngerti pikiran Tuhan, pasti hidup kita nggak akan hal yang duniawi lagi. Itu banyak Pak Petrus katakan nanti ya. Suci dan saleh untuk dia. Saya kasih satu lagi. Matius 26. Sebenarnya sebelum 26 saya mau sampaikan di Lukas sudah. Lukas dulu ya. Lukas 22 dulu. Kesalahan apa lagi? Petrus ini salah jatuh bangun tapi dia terus perbaiki gitu ya. Saya senang daripada Yohanes, saya senang Petrus. Saya seperti Petrus jatuh bangun. Yohanes kan memang sempurna karena begitu Yohanes. Petrus enggak. Ya. Ini cerita lain lagi. Lukas 22. Suatu hari, ini langsung aja 31 ya. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Biasa kan? Tetapi berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu dia berkata kepada mereka,
ketika aku mengutus kamu, dan seterusnya ada. Ada. Anda tahu ceritanya, Petrus akhirnya apa? Menyangkal juga, jatuh juga. Tapi ketika dia menyangkal jatuh ya 3 kali, kita lihat ya. Suatu saat dia mau lari keluar, dia noleh, Yesus menoleh dia. Yesus memberikan wajahnya ke dia, ditoleh. Petrus bertobat, sadar, balik dia, malu, minta ampun ke Tuhan. Saat demi kesalahan. Tapi niatnya baik. Niat itu penting, saudara. Kesalahan itu kalau Anda tidak merencanakan, Tuhan akan tolong. Kita beritahu Tuhan, ini loh Petrus, ini bahaya. Ingat ya saudara, kalau Anda mau menaik dari hamba ke sahabat dan mempelai, nanti sama badai itu ya, ini selalu oknumnya. Iblisnya selalu ingin mencobai kita. Selalu ingin mencobai kita biar kita jatuh. Tapi yang senang saya apa? Kekasih kita berdoa. Namun aku berdoa buat engkau, Simon. Ingat ya, 32 itu. Tetapi aku telah berdoa. Ketika Iblis ngomong, dia langsung berdoa. Untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Walaupun gugur, Tuhan tolong dia untuk bangkit lagi. Dan engkau, ini bukan jikalau ayatnya yang tepat, kata yang tepatnya apa? Ketika, when, bahasa aslinya begitu. Dan engkau, ketika engkau sudah insaf, keluarkanlah saudara-saudaramu yang lain. Saudara sebagai seorang mempelai, ya, jatuh, berhenti itu ya bukan wajar ya, tapi itu akan Anda alami. Tapi Anda tahulah, kekasih kita pengen kita menang. Ingat ya, di Wahyu 2 dan 3 itu, barang siapa menang, Yesus pengen kita menang. Dan dia berdoa buat kita. Pokoknya orang yang mau sampai seperti Kristus, dan dari saya nemu Yesus yang nggak mungkin itu, Tuhan pasti pegang tangannya terus. Walaupun jatuh-jatuh, dia akan angkat kembali. Ya. Peristiwa kita itu menang itu penting sekali, saudara. Ya. Penting menang itu. Supaya saudara yang punya jemaat bisa cerita pengalaman menang. Bukan berkat loh ya. Bukan berkat tok, bukan mujizat tok, bukan. Tapi bagaimana kita menang dalam pencobaan berat, bertahan, dan kita tidak gugur iman kita. Pokoknya punya pengalaman bahwa ketika dicobai, kita tidak gugur. Nah, pengalaman itu boleh diceritakan ke jemaat Anda. Ini cita-cita bagaimana orang-orang yang berjuang, yang mati-matian. Nanti di satu kesempatan Anda tahu ya, pendidikan badani itu menghentikan dosa. Nah, ya ini lalu kita masuk ke yang Matius 26 tadi. Tentang Getsemane sama ya. Anda tahu cerita di Getsemane ya, sama langsung aja ya. Getsemane itu 26 ayat berapa itu? Matius 26 ya, nggak salah ya. Matius Getsemane, saudara ya. Bentar, kita cari. Ya, Matius 26 ya. Yang terakhir, 26 yang agak terakhir ya, di Getsemane itu ya, yang Petrus tertidur itu. Kita baca langsung aja ya, ayat 38. Lalu katanya kepada mereka itu sebenarnya cuma 3 orang, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Mempelai harus bersama-sama dengan mempelainya. Harus, ya. Ini mempelai laki-laki sedang berjuang ya, tanda kutip ya. Dia tahu mau mati nanggung dosa sehingga dia merasa sedih. Bukan takut, sedihnya itu nanggung seluruh dosa manusia dari zaman Adam sampai nanti yang terakhir gitu ya. Dia tahu semua takat dan omega. Lalu ya berdoa lagi ya, kemudian saya mau ceritakan langsung ayat yang ke-40. Setelah itu berdoa ya. Setelah itu ya kembali kepada murid-muridnya,
dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada siapa? Petrus. Yohanes dan Yakobus tidur, dibiarin Petrus dibangunin. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan seterusnya, ya. Ini kan apa? Saya bayangkan ya. Ini semua orang lelap, tapi Simon Petrus itu apa ya? Anda tahu tidur-tidur ayam namanya ya. Tidur tapi bangun lagi. Karena dia tahu, dia disuruh bersama dengan Yesus. Dia mau berusaha bersama dengan Yesus sama-sama, tapi dia ngantuk-ngantuk. Nggak kuat, tapi dia paksa terus. Dia tidur lagi, bangun lagi. Bangun lagi. Yesus dekat orang seperti itu. Dia deketin. Yohanes sama Yakobus tidur dibiarin. Karena Petrus berusaha tetap berjaga-jaga sama Yesus, walaupun dia kalah, Yesus bangunin dia. Ini kalau semua 3 orang tertidur semua, cerita Getsemani nggak akan muncul. Muncul ada Simon Petrus yang berusaha tetap mentaati firman Tuhan walaupun dia banyak kelemahannya. Ya, berjaga-jaga dengan aku, itu suami istri sama-sama. Nah, sahabat mempelai itu sama, ya. Ya kan, Anda kalau perjanjian nikah suami istri kan, kalau suaminya lagi sedih, lagi susah, lagi miskin, lagi sakit, jangan ditinggal. Dia perlu penolong. Yang mempelai yang dekat sama dia perlu kekasihnya sama-sama dengan dia. Nanti sebaliknya kalau kita lagi saat-saat paling bawah, dia menguatkan kita sama-sama. Kita pasti menang. Peristiwa lainnya Anda lihat di Kisah Rasul deh. Saya nggak terus, saya tapetin aja ya. Ada 2 lagi di Kisah Rasul. Setelah Yesus bangkit, dia dengan Roh Kudus, dia mulai berjalan, mulai melayani Tuhan. Ya, dia ketika dia bersama Yohanes memasuk bait Allah, di pintu gerbang ada seorang ulang lumpuh itu, ingat cerita itu ya? Ingat ya? Dia bilang apa? Emas perak tak ada padaku, tapi yang aku punya yaitu siapa? Yesus. Kuberikan padamu. Anda hanya bisa sampai mempelai kalau Yesus satu-satunya yang ada di hatimu, yang kau miliki. Emas perak jangan kau miliki. Emas perak semua itu kita pakai saja, kita gunakan di sini kalau kita dapatkan. Jadi emas perak tidak ada, kita nggak sedih. Duit nggak ada, kita nggak sedih. Nggak marah, juga nggak marah, nggak boleh marah. Tapi Yesus tidak ada, nah kita boleh nangis. Anda lihat ya, bangunlah. Yesus itu segalanya, harta yang paling berharga itu kekasihmu. Hari ini Anda dan saya pelayanan sepenuh waktu, habis-habisan begitu. Apa sih harta yang paling berharga dalam hidup kita? Kalau kita sahabat, kita mempelai Yesus, itu harta dan tujuan hidupku. Satu-satunya, ya. Aku hidup karena dia, olehmu, dari engkau, dan seterusnya. Hanya Yesus. Berikutnya di Kisah 10 tentang Cornelius. Nah, ini saya mau cerita ya. Perjalanan sahabat ke mempelai ini sesuatu yang prosesnya betul-betul apa ya? Anda akan dibuat bahasanya hari ini ya, melampaui doktrin yang kau percayai. Cerita dia, Petrus disuruh ke rumah Cornelius. Saya ingat ya, Kisah 10. Cornelius itu orang kafir, orang Roma, pejabat Roma. Tapi dia orang yang saleh, karena begitu saleh, agamanya orang berbuat baik lah, karena begitu ya. Yesus suruh Petrus ke rumahnya. Cornelius diberitahu lewat mimpi ya, pokoknya untuk panggil Petrus. Klop. Tapi Petrus ini masih, dia sudah dalam Kristus, tapi pikirannya Allah tadi yang ditegur nyala iblis itu belum sempurna. Agamanya masih lebih kuat, doktrinnya lebih kuat. Ya. Tuhan tahu itu. Doktrin nggak salah, tidak, karena dalam rangka mentaati kebenaran. Kalau konteksnya Petrus, Allah.
Ketika Petrus berdoa, Tuhan kirimkan satu sapu tangan besar ya, terkait turun dari surga makanan-makanan haram. Makan Petrus? Enggak Tuhan. Anda tahu saya berapa kali? Sampai 3 kali juga. Petrus nyangkal Tuhan 3 kali. Yesus menyuruh Petrus menggembalakan, apakah kau mengasihi aku? 3 kali. Semua Petrus disuruh makan haram ke halal 3 kali. Semua 3 kali Petrusnya kayak saya nih, jatuh terus-terusan. Tapi ya saya maju terus begitu ya. Sampai itu akhirnya bilang apa? Yang aku perintahkan, Allah perintahkan itu melebihi perintah manusia. Padahal yang ngomong haram halal itu manusianya Musa. Ya. Oh Yahudi bangga benar sama Musa yang bawa mereka keluar dan mereka dapat Taurat. Tapi padahal lihat kitab Ibrani, Yesus katakan Yesus itu melebihi Musa. Sampai 3 kali selesai ada orang ngetok. Dia tahu. Dia lebih taat mana? Taat ke Yesus. Ingat ya, sahabat itu gini sahabat ya. Yohanes 15 ya. Sahabat itu Tuhan Yesus memberitahukan apa? Aku memberitahukan hal-hal yang dari Bapa. Ya. Firman ini tidak nyatat semua. Firman Yesus catat semua, dunia nggak cukup. Ada nanti hal-hal khusus dari Bapa yang akan diberitahukan kepada sahabat. Nanti juga mempelai, kan disampaikan. Saya nafsirnya bisa langsung Anda Anda dapat karunia roh atau mimpi atau penglihatan bisa, tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan gini. Anda ketika baca firman Tuhan, nanti akan muncul pemahaman-pemahaman yang baru. Ya. Anda baca satu pasal, satu perikop, sudah tahu. Jangan. Hamba Tuhan tidak boleh ngomong sudah tahu. Nanti Anda akan dapat yang baru lagi. Ini hanya sekedar kertas. Ini agama lain enggak. Agama lain itu kitab sucinya yaitu plek, itu harus dicerna, ditaati. Tapi Alkitab itu firman Allah, sehingga ketika orang baca, dia bisa muncul rema yang macam-macam remanya. Ya, jangan pernah takut sesat. Apalagi Anda punya kelompok persekutuan kan, dalam satu sinode atau klasis, nanti Anda sharing, nanti akan saling benerin. Ya, apalagi yang persekutuan seperti begini ya, ada kayak saya, Anda mungkin ada apa, garda dan sebagainya ya. Anda dengar hamba Tuhan yang lain, nanti halnya sudah belum mengerti, Anda ragu-ragu, nanti akan dijelaskan. Ya. Akan ada hal-hal yang baru, ya, melebihi doktrin yang Anda pegang. Anda tahu ya, doktrin itu sebagian menafsir dari kebenaran Alkitab, kitab suci kita. Ya. Nanti kitab suci kita akan lebih luas dari doktrin itu, akan menjelaskan lebih lagi. Ya, saudara. Saya senang dengan orang-orang yang apa ya? Ya, Anda kalau yang Pantekosta karismatik ya, terus Roh Kudus bisa ngejalan hal yang baru, ya, dapat pewahyuan apa. Saya senang Pak Stephen Tong ya, Pak Tong misalnya dia membuat Injil Yohanes yang baru, gitu. Dia tafsir sendiri dari Roh Kudus, dia bilang ini dari Tuhan, ya, sama unsurnya dari Roh Kudus semua, ya. Roh Kudus bisa pakai setiap orang, Stephen Tong bisa, ya, Pak siapa aja bisa dipakai, termasuk saudara dan saya. Anda bisa dapat sesuatu, bisa sharingan kepada yang lebih senior, kepada ketua kelas atau ketua sinode, atau kepada Tuhan yang lain yang lebih mentor saudara. Coba dicek, ini aku begini pengertiannya bagaimana. Kita diskusikan. Tapi saya ini begini, saya dengan pada Anda, saudara semua, sahabat saya sharing ini, saudara bisa ditanggapi. Nanti saya juga yang itu bisa saudara benerin sama-sama. Saya menghormati Anda sebagai hamba Tuhan semua. Ya. Saudara lihat, akhirnya Petrus menyadari dan dia beranjak pergi. Saya akan sampaikan yang terakhir di 2 Petrus 1. Ya, nanti kita naik ke diskusi ya. 2 Petrus 1 itu sudah ngerti betul ya. 2 Petrus 1 itu tentang 1 Petrus nggak saya baca dah. Terlalu banyak, nanti diskusi aja suatu saat 2 minggu lagi. Ini cerita begini. Ini yang terakhir ya. Sebelumnya saya mau baca Anda di 1 Petrus 4 dulu. Yang terakhir ya. 1 Petrus 4 itu yang mau begini. Petrus 4 ya.
1 Petrus 4 ayat yang ke mana ayat? Bentar, ayat 1 Petrus 4 ayat. Oh, 1 Petrus 5 maksudnya, maaf. 1 Petrus 5. Eh, 2 Petrus maksud saya ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dan Kristus kepada kemuliaannya, nanti mempelai itu ya, yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Lihat ya, kalau Anda rindu mau seperti Kristus, ya, itu jalannya beda dari air. Sesuatu yang mustahil sepertinya. Tapi terus dengan penderitaan apapun juga iblis mengulang-ulangi, dia yang akan melengkapi kita. Terus dari dia terus itu karena dia ngalami semakin dilengkapi, semakin diteguhkan, dikeluarkan dan dikokohkan. Jadi sampai dia ini hidup terakhir, Anda tahu ya di Wadis itu ya, disalibkan terbalik, itu dia tahu, aku ini bukan kekuatanku, aku banyak salahnya. Tapi Roh Kristus yang menguatkan, meneguhkan, mengokohkan aku terus berjalan terus sampai jadi seperti Kristus hati mempelainya. Nah, untuk itu dia tulis 2 Petrus 1. Ya. Panggilan dan pilihan Allah. Anda tahu itu semua ya. Tak baca cepat ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan, ini dia, Nosko ya. Kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kawasan yang mulia. Ini agak rumit, tapi saudara ini baca pelan-pelan kata demi kata. Nanti kita bahas 2 minggu lagi. Ya, ini penting sekali. Sama cepat aja. Yang jalan itu ya telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Hati kuasanya ini janjinya berharga. Olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Ini dia step-stepnya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Tadi kuasa Tuhan dan janji Tuhan, tapi ini bagian kita. Di dua pihak ini ikut ambil bagian. Bagian Tuhan mengerjakan kita dulu, membuat kita terbuka, ngerti kebenaran firman Tuhan, dan kita rindu dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara, dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Agape itu kasih mempelai. Ya, Anda tidak bisa tanpa agape ngasih semua orang, nggak bisa. Anda bisa ngasih Kristus dengan benar, pasti bisa ngasih semua orang dengan benar. Yang kasih saudara itu Philadelphia, ya. Sebab itu apabila semua itu ada padamu dan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Terbalik yang jemaat Efesus ya, ayat 2 ya. Meninggalkan. Tapi ini terus-menerus, kalau Anda ginosko terus, nanti imanmu akan tambah-tambah. Iman tambah kebajikan, terus. Tidak hanya iman, terus berbuat baik, terus pengetahuan, terus sampai kasih semua orang. Itu kita bisa mendeteksi Anda ini bertumbuh, berjalan, berbuah, sampai menuju mempelai atau belum. Iman sampai kasih yang sempurna. Ya. Dan seterusnya, saudara. Petrus pada akhirnya dia bisa menjabarkan pengalaman dia bisa tuliskan semuanya bahwa bukan aku, tapi Tuhan yang mengokohkan, meneguhkan. Ini loh yang aku kerjakan. Kuasa Tuhan, janji yang berharga itu mendorong aku untuk mau maju terus. Iman ditambahkan kebajikan. Sudah sungguh-sungguh supaya hidupku giat dan berhasil dalam Tuhan. Tapi itu semua karena Tuhan, karena kuasanya yang luar biasa itu, dan karena janjinya yang berharga. Bukan karena dia sendiri. Cukup padat ya, saya rasa saya harus pergi dulu, nanti tambah kurangnya nanti kita bahas 2 minggu lagi. Ya, Tuhan berkati. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu, ya, atau sharing singkat-singkat saja. Nanti diskusinya 2 minggu lagi. Senin tanggal berapa ya? Ini tanggal 4, ini tanggal 5 ya. Tanggal 5 ditambah 19 nanti ya, dan 20.
Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Pak Thomas. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Padat. Ya, mungkin ada yang mau bertanya? Pak. Mari yang mau bertanya untuk apa yang sudah kita dengar bersama-sama. Ya, nanti bisa didengar lagi rekamannya. Ya, Pak Yosep, silakan Pak Yosep. Ya, terima kasih kesempatannya untuk saya bertanya. Jadi tadi saya dengar bahwa Petrus itu menyangkal 3 kali, diperintahkan 3 kali, ada kata 3 kali begitu. Jadi ada apa dengan angka 3 gitu? Apa itu ada sesuatu yang penting atau kenapa harus 3 kali gitu? Kenapa enggak 4 kali atau 7 kali? Ya, mari Pak Ondarka. Itu pertanyaan ya? Kalau Anda yang pernah ambil di apa yang Pantekosta ada apa istilahnya apa numbering atau apa dia? Semua ada maknanya dia. Kalau angka 3 kita tahu dari Tritunggal ya. Tapi itu ya bisa begitu. Jadi Tuhan apa ya? Kalau saya bilangnya kayak manusia lah. Manusia hitungan 1, 2, 3 lari lah. 1, 2, 3, 4 ya kelamaan. 1, 2, 3, 4. Tidak ada mana khusus, tapi yang saya mau sampaikan Petrus bersyukur 3 kali dia sadar. Ya. Ada pepatah kan, kalau keledai itu tidak akan jatuh lubang yang sama 2 kali. Kalau manusia 3 kali deh, 1 jam lagi. Katasannya gitu ya. Tapi yang buat saya bukan ada makna khusus itu enggak buat saya ya. Itu cuman apa ya? Bukan cuman lagi. Itu hal yang Tuhan kerjakan sesuatu yang biar manusia ini bukan memaklumi tapi dia mengingatkan orang ada dan yang 3 kali dipulihkan dengan 3 kali pertanyaan Tuhan. Ya boleh aja ngomong begitu ya. Dia ngomong agape dia nggak bisa ya. Akhirnya Tuhan turunkan agape oke lah ya. Nah, bukan atau apa? Filio oke lah, gitu ya. Kalau mengasihi Tuhan begitu. Ya. Saya harap yang penting buat saya batasnya kita 3 kali aja kayak cuma Petrus ya. 3 kali taat kita udah, jangan sampai 4 kali kita. Ya. Kita dikasih batas 3 kali aja kayak cuma Petrus ya. 3 kali dia sadar, 3 kali dia sadar ya. Ya. Terima kasih Pak. Tapi kalau saya lebih sih, saya bisa 7 kali, saya bisa 12 kali, nggak dapat brand. Tapi saya tahu Tuhan tolong saya mau terus. Ini dalam menuju sahabat dan mempelai itu seperti di atas air. Ini kalau Anda dengan Roh Kudus mustahil betul. Ya. Terima kasih Pak Yosep. Nanti kita cari info di Google lagi kenapa 3 kali gitu ya. Baik. Ya Pak, dibuka dulu mic-nya Pak Yosep. Jadi Pak Thomas, ini di HP saya ini kok ada suara 2 Pak ya. Ada seperti orang yang ibadah juga, lalu ada tulisan-tulisan yang berbahasa Inggris gitu. Sama tempat saya juga begitu Pak Yosep. Iya, kok saya jadi bingung ini ada suara orang ibadah dan ada tulisan bahasa Inggris dari Afghanistan, dari Pakistan. Ini apa gitu?
Iya, ini punya saya juga ada nih. Malah keren itu. Pak Thomas itu yang tahu pula Pak Thomas itu Ya. yang tahu. Aduh, saya malah nggak tahu loh. Ini yang mana ya? Yang di mana ya? Di bawahnya Pak ada teks, Pak. Ada teksnya nggak Pak Thomas? Iya, teksnya itu keluar. Nah, ini excellent. Yeah. Man, yeah. Oh, Iya, nggak yeah, man, yeah, gitu. Oh God. Oh God. nggak ada itu Pak tempat saya. Oh ya, mungkin siapa Pak Manuel jangan-jangan nih. Ini Hongkong, Lambe Men tuh. Oke, ya deh, lanjut yang lain. Oke, makasih Pak. Ya, silakan yang lain. Pak Edwin, silakan. Siapa yang Pak Edwin tadi kayaknya angkat tangan ya? Ya, masih ada? Silakan. Ya, silakan. Yang mau menanggapi, masih ada waktu 5 menit. Lumayan. Pak Musa Kuni. Apa kekenyangan semua ini? Iya ini. Pak Yermi ya, gimana Pak? Wah, Pak Yosep ini main raket terus. Banyak nyamuk Pak ya? Iya. Ya, baik Pak. Saya sebenarnya menunggu dari penjelasan Pak Hon tadi yang bagian kedua dari yang dimulai dari Matius pasal 16 ayat 13 terus pasal itu Bapak tadi langsung ke Lukas. Nah, yang di atasnya itu belum dilanjutkan lagi Pak Hon. Gimana Pak Yar? Gimana? Bilang. Ya, Bapak tadi kan menjelaskan bagian yang kedua. Iya. Itu di Matius pasal 16 ayat 13. Iya. Terus ada beberapa penjelasan. Lalu Bapak, yuk kita dulu ke Lukas. Nah, saya menunggu itu sebenarnya. Oh ya, itu tadi yang buka Lukas. Yang setelah itu, lalu Lukas yang 22 itu Pak. Jadi sebelum kamar Getsemane, ada cerita Lukas 22 yang tentang Tuhan bilang Simon, iblis tidak menamping kau seperti gandum, itu ceritanya begitu. Jadi saya mau cerita ini hal-hal yang buat Petrus gagal di depan Tuhan kan. Lukas 16, Lukas 22 sama Getsemane kan. Jadi dia tertidur begitu, keliru, diberitahu jangan berjalan kau sampai tidur lagi. Tapi Tuhan selalu memberi solusi begitu. Jadi Petrus nyadari sebenarnya aku tuh di antara para rasul, aku yang paling keliru terus ini. Aku nyangkal 3 kali dan sebagainya. Tapi Tuhan terus mengokohkan, membuat aku kembali terus pada Tuhan. Gitu kata Pak Yer. Jadi ada 3 cerita yang saya mau sampaikan. Dia di hadapan Tuhan keliru, salah, tapi dia ditegur Tuhan, diperbaiki, dia mau maju lagi. Itu lebih penting ya. Jadi mempelai itu bukannya Anda tidak pernah keliru, tidak pernah jatuh, tapi kita jalan terus, gambar, salah, keliru, jalan, maju. Sahabat juga belum sempurna, tapi ditegur Tuhan, maju lagi terus, mau diperbaiki pribadi, ya sifat-sifat karakter pribadi sampai nanti mempelai gitu Pak. Maksudnya begitu Pak. Baik. Sampai di kisah 10 itu salah juga kisah 10 tuh. Jadi ada 4 hal keturunan dia sampai di kisah 10. Begitu Pak Yer. Baik. Terima kasih Pak. Ya.
Siapa lagi? Silakan. Dari saya, Pak Thomas. Ya. Pak bahas malam Petrus yang ada dalam pikiran itu, kenapa harus Petrus yang jadi korban gitu. Nah, apakah pertanyaan ketika Petrus ini ibaratnya di iblis ya? Suaranya nggak jelas Pak Immanuel. Oh iya. Oke, sekarang jelas. Ya, ya. Ya, sip. Jadi, yang ada benak pikiran saya, kenapa mesti Petrus yang dikorbankan? Yang pertama. Yang kedua, dia ini dipakai iblis menurut Alkitab. Tapi dalam rencana Tuhan, dia ini saya dalam benak saya adalah menjadi korban untuk di mana Tuhan Yesus bisa disalibkan. Nah, dalam hal ini yang ketiga, orang menjawab Petrus itu semua masuk neraka, begitu ya. Nah, adakah pembelaan khusus untuk Petrus ini, Pak? Itu yang ketiga. Mungkin itu mohon penjelasan. Karena yang saya lihat, Petrus ini jelas-jelas satu dipakai iblis. Yang kedua, tanpa Petrus tidak akan ada penyaliban Yesus. Yang ketiga, apakah Petrus ini masuk neraka atau masuk surga gitu. Terima kasih, berkati. Loh, yang dimaksud itu Petrus apa Yudas, Pak? Ya, yang menyalibkan Yesus, yang menjual Yudas. Iya, kok jadi Petrus? Jadi ingat baca Petrus menyangkal. Hah? Ya, yang Yudas. Oh, Yudas. Ya, salah ngomong berarti tadi. Terus gitu. Di mana salah fokus nanti. Iya, salah Berarti fokus. di luar konteks itu, di luar yang kita bahas. Ya oke lah, kembali ke Petrus sekarang. Sekarang yang Petrus maksudnya. Kok kembali wes. Kembali nanti. Maksudnya terus ke Yudas aja lah. Terus nanti Yudas, nanti kita bahas yang ketujuh. Oh iya. Maksudnya sih saya mau tanya tentang Petrus, tapi maksudnya ke Yudas dulu lah. Terus nanti lagi. Sudah terlanjur ini, Pak. Ya, kalau Yudas poinnya lain lagi, nanti kita kapan baca Yudas ya. Iya, Pak. Sekarang Pak Edwin. Memang sesuatu yang secara teologis ini kita agak sulit mendeteksi Yudas memang. Penjelasannya nanti ya banyak umumnya masuk neraka lah, kira-kira begitulah. Oke, Pak. Bedanya kan begitu. Tapi dibahas lebih dalam ya nanti memang udah ditetapkan begitu ya. Kalau orangnya Calvinis lebih gampang milih Yudas, itu sudah ditetapkan tidak diselamatkan, selesai itu. Oh iya toh? Iya, Pak. Kayak dia, kenapa dia milih Yakub nolak Esau, ya udah itu selesai itu. Oke, Pak Edwin, silakan Pak Edwin. Silakan yang lain ya. Pak Immanuel, nanti Senin 2 minggu lagi kita bahas. Oke. Ya, Pak Edwin, silakan. Ya, salam Pak Hon. Salam. Tadi saya mendengar pernyataan Pak Hon tentang ada saat di mana kita seperti kehilangan atau tidak mengenal Yesus begitu, atau kehilangan hubungan atau apa ketika ini kan Pak Hon menjelaskan mengenai ketika Yesus datang memperkenalkan diri atau menemui murid-murid di pantai begitu ya kan. Yesus menyapa dan adakah Yesus bertanya adakah makanan padamu, dan dalam cerita itu kan murid-murid kalau tidak salah menyodorkan menawarkan ikan begitu. Terus Pak Hon bilang ada saat di mana memang kita tidak dapat mengenali Yesus karena memang pada waktu itu kan murid-murid tidak mengenali Yesus ya ketika dia datang memperkenalkan diri.
di pantai. Nah, persoalannya di sini, apakah Yesus sendiri yang memang belum membuka dirinya, memperkenalkan dirinya, atau ada pada murid-murid ya pada waktu itu yang apa ya bahasanya begitu? Apakah ada apa sih selubung atau apa yang membuat mereka kemudian tidak bisa mengenal Yesus. Nah, kemudian dihubungkan dengan pengalaman kita. Pak Hun kan bilang ada saat di mana ya kita seperti kehilangan hubungan, seperti tidak dapat mengenali Yesus di dalam perjalanan kehidupan kita. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, apakah memang ini bisa begitu atau apakah memang ada yang pernah mengalami betul-betul dalam perjalanan hidupnya, pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan, dia tidak kehilangan hubungan atau tidak mengenali Yesus. Nah, persoalannya di sini di kitanya atau di Yesusnya begitu. Yang kalau kita hubungkan dengan ketika Yesus datang mendekati murid-murid dan memperkenalkan diri ketika dia menemui murid-murid di pantai begitu Pak. Ya kan? Yang saya maksudkan di sini apakah memang betul-betul ada saat di mana kita memang tidak bisa mengenali Yesus atau kehilangan hubungan begitu. Wah, ini kan bahaya kalau misalnya saat kita kehilangan hubungan dan kemudian kita ada sesuatu misalnya kan, maksudnya miss-nya di situ gitu loh. Di saat dimana kita tidak punya hubungan dengan Yesus begitu. Baik. Yang pertama mungkin seingat saya jelaskannya tidak seperti itu. Nanti dicek lagi rekamannya ya, Pak Repi dan kita semua ya. Nanti Pak Thomas untuk segera coba diupload, nanti kita dengar kembali. Jadi maksud saya begini, saya bukan ngomong akan kehilangan, kok seperti saya ngomong contohnya tadi ya, seperti ada masa-masa tertidur, gitu ya. 10 gadis tertidur kan itu ya. Iya. Nah yang kedua yang paling sering saya ingat tadi kok saya sampaikan apa? Seperti jemaat Efesus di kitab Wahyu pasal 2. Pelannya luar biasa tapi dia meninggalkan kasih yang mula-mula. Itu nafsunya gimana kita? Tetap pelayanan sih. Mau buatan luar biasa sekali. Ya. Tapi dia meninggalkan ginosko. Sebenarnya begini. Sebenarnya kan Allah itu sempurna gitu ya. Dia ingin kita sempurna. Dan perjalanan kita menuju sempurna ini ya. Bukannya bukannya jadi kalau kita tidak maju terus mendekati dia dengan ginosko, minta Roh Kudus tolong firman Tuhan disikapan terus, kita berhenti tidak beri ruang ke situ saja sama Tuhan ya. Itu buat saya begitu kita berhenti kita sudah jatuh itu sebenarnya. Ya, kita masih punya pelayanan, kita masih punya firman, tapi firmannya kan yang lalu dan yang baru. Benar ya? Nah, saya mau sampaikan ke Pak Erwin dan kita semua ingat baik-baik ya. Seringkali kita ini menyampaikan firman-firman yang lalu atau yang seger yang hari ini aku minggu depan sampaikan. Jadi Anda ngejarnya tiap hari dapat yang sesuatu yang segar kembali. Oh begini. Ya bahasanya orang-orang apa ya mungkin ya. Ada tafsir baru ya gitu ya. Yang Anda bukan tafsir, bahasanya mungkin terlalu teologis. Ada pemahaman atau pemahaman baru. Nah gitu loh. Jadi Anda khotbah Yohanes 15 gitu ya. Tahun ini khotbah Yohanes 15 dan pokok anggur, tahun depan khotbah lagi. Mungkin 10 tahun ada khotbah itu terus. Kalau saya percaya, tiap kali saya khotbah Yohanes 15, ada hal perkara yang baru yang Tuhan singkapkan pasti. Saya rasa harusnya begitu. Tidak itu lagi. Kecuali Anda nyatati, oh khotbah besok ini lagi. Anda tidak berdoa lagi sama Tuhan, kita nggak berdoa lagi, menaruh singkapan lagi. Ya bukan catatan ya itu lagi catatannya. Tahun depan ya itu lagi catatannya. Kecuali catatannya hilang. Terpaksa kita buat lagi kan. Ya. Nah, konteksnya Danau Tiberias itu enggak, konteksnya gini, ini kan pagi-pagi gitu ya. Danau Tiberias itu sebenarnya kalau musim-musim itu tafsirnya yang umum, itu memang berkabut. Dia memang enggak lihat siapa dia. Bukannya ini perkara roh, enggak, ini memang aslinya memang berkabut Danau Tiberias itu. Jadi berkabut memang, dia enggak lihat. Nah, bedanya dengan Yohanes, ketika Yohanes ada lihat tandanya, mujizat terjadi, itu Tuhan pasti.
Karena ini murid yang dikasih Tuhan yang punya dirinya. Ya. Kalau Petrus ini kan lagi berjuang. Dua orang ini masuk ke rumahnya imam besar ya, ketika Yesus diadili itu. Yohanes masuk, tapi dia tidak diuji. Yesus ngomong sama Petrus, kamu nyangkal aku 3 kali. Waktu itu bersama dengan Yohanes sebenarnya di kompleksnya imam besar itu. Petrusnya diuji, dicobai, jatuh. Yohanesnya nggak diapa-apain. Saya senang dengan satu abad yang ngomong, karena Yesus sudah yakin kok Yohanes mengasihi dia sampai mati, berani Yohanes. Yesus tahu hatinya kan, Yohanes benar dikasih. Jadi Yesus tidak perlu nguji lagi, nggak perlu, sudah tahu Yohanes mati mengasihi aku, mati pun dia berani. Betul kan? Sampai semua lari dia, sampai Yesus diadili, disalib, dia di bawah kaki Yesus terus. Petrus lari, Petrus. Ya. Kalau konteksnya di Emmaus, ya yang Yesus buka pikiran itu saat hari yang sama Yesus bangkit, itu kan imam besar dan Romawi kan ngejar-ngejar siapa yang mencuri Yesus dan sebagainya nggak benar. Jadi mereka ketakutan, tangkap. Jadi ketika Yesus ngomong banyak, dia sudah ketakutan. Tapi ketika dibuka pejaman kudus, terbuka dia. Jadi dari pihak Yesus selalu ingin kita walaupun kita kadang males ya kadang lah jujur aja lah kita batuan seperti apa, kadang juga kita males renungan, ya kita masih sudah tahu semua. Ada berapa orang saya tahu juga khotbah minggu sudah nggak persiapan, wes hafalan, nggak usah persiapan. Apalagi doa puasa, ngapain doa puasa zaman gini doa puasa? Udah ngerti doa puasa. Oh, jangan ketawa. Apalagi kalau jemaahnya orang-orang yang tua-tua ya. Buat apa doa puasa? Buat apa persiapan bagus-bagus? Berdoa sungguh-sungguh. Toh mereka juga kagak ngerti. Jangan meremehkan. Mereka secara otak pikiran mereka mungkin orang-orang tua, orang desa tidak mampu. Tapi mereka punya roh loh. Saudara, khotbah itu kepada rohnya duluan. Ya, saudara. Kalau kita lihat begitu, dari pihak Tuhan akan terus mengejar kita. Pihak kita bisa nggak? Bisa. Kayak jemaat Efesus. Pelayanan terus, seperti kita belajar kemarin kan. Bisa kita luar biasa pelayanan terus sampai lama-lama ginosko kita berkurang. Kasih kita kepada Tuhan berhenti. Kita nggak mau maju lagi. Ya. Itu berhenti mesti jatuh. Petrus mau jalan dasar air, mesti Kristus berhenti mesti tenggelam. Itu pasti. Cuma kita kan nggak terasa. Nanti Yesus akan memberitahu kita pasti. Maksudnya begitu Pak Edwin. Ya, nanti semoga kita dengar lagi rekamannya ya. Saya maksudnya bukannya kita gawase kehilangan, tidak. Bukan kehilangan, karena kita memang belum nyampe ke situ, gitu loh. Kita yang menghentikan diri. Ya, mungkin alasannya paling baik, alasannya pelayanan kan. Alasannya kalau jangan alasan meninggalkan Tuhan karena duniawi itu lebih parah lagi ya. Pelayanan kesibukan kecapean lama-lama ginosko kita tinggalkan. Telah meninggalkan kasih. Kasihnya sudah nggak ada ke Kristus ya. Kobarannya kasih sudah nggak ada ya kita nggak mau baca soal cintanya. Kalau nggak mau renungan sungguh-sungguh lagi ya nggak ada singkapan yang baru, sudah nggak ada juga. Terima kasih Pak Revi. Ya, masukannya Pak. Nanti kita lihat lagi, kita bahas lagi nanti Senin 2 minggu lagi ya. Baik. Silakan, mungkin satu orang lagi sebelum kita akhiri. 3 menit lagi. Masih ada lagi? Silakan. Pak Yanto. Pak Yanto khusus sama saya sendiri, daftar bisa ketemu dia. Siapa tahu ada pertanyaan dari Pak Yanto. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Roni. Ya, dia ini masih ada di bis, tapi dia chat Pak pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaannya, saya mau tanya bagaimana kekhususan Petrus dalam konteks Matius 16 ayat 18. Saat Yesus menegaskan bahwa di atas batu karang itu Yesus membangun jemaatnya.
Ya, silakan Pak Hon. Ya, ini kalau yang saudara kita Katolik menafsirkannya cuma Petrusnya yang dipakai Tuhan untuk bangun jemaat ya. Makanya di Vatikan itu gereja pertama kali Saint Peter ada di sana ya. Tapi yang saya rasa semua orang yang Kristen tahu ya, tafsir yang umum yaitu bahwa Perkataan. di atas pengakuan iman Petrus menyebut engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi setiap orang yang mengakui seperti itu ya, kalau beliau bahasa aslinya bisa ngerti itu, ada Petra, ada Petrus ya. Jadi orang percaya Yesus ya, Yesus itu yang akan menjadi batu karangnya. Jemaat dibangun di atas Kristus sebenarnya. Tapi Tuhan memakai orang yang punya iman seperti Simon Petrus waktu itu. Ya, Yesus sebagai dasar bangunan Bait Allah ya, eklesia itu, tapi yang ngajarkan toh kita. Ya. Siapa orang yang punya iman seperti Simon waktu itu? Ya. Dikatakan engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, iman seperti itu, Tuhan bilang pengakuan iman seperti itu, ya, itu orang-orang dipakai Tuhan tanda kutip ya untuk mendirikan jemaat yang dasarnya iman yang sama kepada Kristus. Jemaat dibangun, ya, bukan kepada orangnya Simon Petrus, bukan. Ya, saya percaya yang ini ya. Ini dia semua orang ya, termasuk Anda semua yang hambatan nggak begitu. Dasar imanmu percaya Yesus Kristus Mesias anak yang hidup, kita berikan diri melayani Tuhan. Dan kita membangun jemaat kita dari dasar siapa? Kristus. Eklesia dasarnya di atas batu karang Kristus. Ya. Petrus itu. Jadi kekuatan dari Kristus yang kuat betul. Sehingga Lamon tidak bisa menguasai. Ya. Gereja dari batu karang itu terlalu kuat. Saudara, apa ya? Saya pernah dengar kota New York itu di Amerika. Kota New York itu di bawah bawahnya batu karang. Ya. Itu kuat, badai pun juga tidak akan menghancurkan New York. Batu karangnya membangun bangunan di New York itu sulit sekali. Di atas batu karang atau di atas pasir, bedanya di situ. Jadi jemaat Anda dibangun bukan di atas nama gereja, tapi di atas Kristus duluan. Ya. Baru pelang gerejanya ada mengarah ke bagian apa yang didapatkan. Tapi yang benar, Petrus pribadi, yang saya masukkan bukan oknumnya Petrusnya, tapi pengakuan imannya yang kepada Kristus. Karena dasar gereja yang teguh itu Kristus, ya, batu karang yang teguh itu. Sementara mungkin begitu. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita bahas lagi di 2 minggu lagi, ya. Jadi itu kira-kira begitu. Begitu Pak Sitinjak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, nanti dilanjut di pertemuan tatap muka tanggal 19-20 ya Pak Hondarka ya. 2 minggu lagi tanggal 19 dan 20. Yang mau daftar cepet-cepetan ya. Iya, Pak. Selasa semua, yang mau Selasa cepet daftar duluan nanti. Oke, ada pengumuman Pak Yanto? Iya Pak, terima kasih. Pak Thomas, terima kasih kami segenap pengurus, Pak Thomas yang telah menyediakan waktu yang khusus ini untuk bisa kita bersama dengan linknya. Sehingga Pak Thomas, aku mau tanya, kalau umpama yang ikut ini mau sampai dengan 50 gitu mau, kuat apa enggak Pak ini? Bisa apa enggak? Oh, bisa Pak, sampai 100 juga bisa Pak. Oh, bisa Pak Thomas. Dari batu karang yang teguh, bisa semua Pak. Bisa, artinya, iya. Ini mungkin kawan-kawan yang lain yang nggak ngikut ini, waduh ini yang daftar malam ini nih ada 18 ini termasuk saya dan Pak Hon. Kami 18 ini mungkin yang lain, waduh apa ini sudah banyak, nanti jangan-jangan kuotanya terbatas sehingga pingin tapi nggak ngikut gitu. Sebetulnya udah saya japri juga Pak, mereka yang nggak ikut. Cuma memang ya kayak Pak Musa tadi nyusul gabung itu karena saya japri, saya telepon itu. Pak Edwin itu saya japri. Kalau nggak lupa dia
Iya. Malam hari ini Saya tuh ingat Pak, memang Pak Tom ini setia sama saya, dia perhatian banget sama saya, sahabatnya. sahabat yang setia nih. Jadi Betul, malam hari ini uji coba ini. Kita nggak pakai pendaftaran, kita nggak pakai daftar, lalu perkembangannya terpantau sekian. Ini Maka tumben Pak Yanto, kok nggak ada daftaran Pak Yanto? Tak tunggu itu. Saya dalam hati udah diduk, waduh nanti hanya pembicara Pak Hon, lalu Pak Thomas sebagai sarana linknya, lalu saya sebagai pengurus. Ini jangan-jangan nanti yang ikut gimana? Tapi ternyata ini luar biasa. Yang ikut banyak. Ikut banyak sekali. Sampai jumpa secara fisik nanti hari Senin dan Selasa minggu ketiga ya. Iya Pak. Sama yang disampaikan Pak Hon. Ini ada apa ya? Senengnya kalau ikut ini hari Selasa gitu yang daftar sampai ditutup masih aja. Kalau boleh nambah 1 gitu. Aduh, akhirnya nunggu ada yang mengundurkan diri ya Bapak. Pak Edwin, hari Senin tanggal 19 itu bareng sama Garda ya? Iya. Minggu ketiga ya? Iya, berarti Selasa kita jadi ikutnya. Itu, Kami udah booking duluan Pak ya, hari Selasa. Yang Garda katanya keempat atau ketiga sih? Iya, mungkin tanggal 19 ya. Garda jangan ganti-ganti. Kalau Garda minggu ketiga kita ganti keempat ya, nanti jangan ganti keempat lagi ya. Siapa? Nanti pokoknya. Iya dulu biasanya kayaknya sih Selasa. Dulu kan biasanya minggu keempat Pak Edwin. Nah, minggu keempat aja. Coba nanti Pak Edwin di ini. Ya nanti kami ini Pak. Coba dilihat agendanya. Senin mau banyak yang ada acara mungkin gitu supaya seimbang nih, berimbang ya. Ya. Udah, nanti yang mau Selasanya daftarnya segera tuh Selasa. Iya. Oke. Itu aja pengumuman dari kami. Selamat malam dan berkati. Ya, kita akhiri dengan doa. Nanti saya minta Pak Andreas pimpin dalam doa, Pak Andreas Misnari. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Zoom malam hari ini dari awal sampai akhir Tuhan sudah menolong, berkati dari kemampuan kepada kami, Tuhan juga memberkati jaringan, berkati hamba Pak Hondarka yang sudah menyampaikan materi bagi kami, Tuhan terus perlengkapi dengan hikmat, pengurapan, pewahyuan yang baru setiap hari, mendampingi kami para hamba-hambamu mendewasakan jemaatmu, semakin dewasa di hadapan Tuhan. Berkati juga Pak Thomas yang sudah memfasilitasi Zoom kami, terus pakai pribadi, keluarga, dan pelayanannya. Terpujilah namamu Tuhan, sebentar kami akan akhiri Zoom malam hari ini, kami akan berpisah, beristirahat berkah masing-masing, tangan Tuhan kiranya menyertai berkati kami. Terpujilah namamu Tuhan, mengucap syukur, kami akhiri Zoom malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Hondarka. Terima kasih semua ya. Amin. Selamat malam semua teman-teman. Ketemu nanti 19 ya. Ya Pak. 20. Segera daftar kelompok-kelompok Lampung Tengah. Oke Pak. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Amin. Amin.